Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Channel. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang prinsip penting agar investasi reksadana berhasil mencapai target. Oleh karena itu, untuk teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share jika video ini bermanfaat. Baik, langsung saja. Saat ini di tengah guncangan pasar akibat pandemi COVID-19, kinerja reksadana memang tidak kalis dari tekanan seiring penurunan kinerja aset dasarnya. Akan tetapi menutup tahun 2020 masih cukup banyak produk reksadana yang mampu mencetak hasil yang positif. Mengutip dari data bareksa.com, reksadana pendapatan tetap mampu tumbuh 6,9% pada tahun 2020. Sedangkan reksadana jenis lainnya seperti saham secara umum lebih tertekan walau masih ada yang mampu mencetak kinerja yang positif. Jadi bagi teman-teman yang tercatat sebagai investor retail dan juga investor pemula, reksadana masih menjadi pilihan menarik yang bisa membantu teman-teman mewujudkan tujuan keuangan dengan instrumen pasar modal. Pasalnya, reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional sehingga cocok bagi teman-teman yang tidak memiliki energi dan juga waktu khususnya untuk memantau pergerakan pasar setiap waktu. Tetapi meskipun demikian, berinvestasi reksadana juga membutuhkan pemahaman dan juga ilmu yang memadai supaya instrumen investasi ini dapat membantu teman-teman mewujudkan tujuan keuangan teman-teman. Nah, bagaimana trik investasi reksadana untuk membantu mewujudkan tujuan keuangan? Jadi saya harap teman-teman bisa menyimak video ini sampai habis agar mendapat pemahaman secara maksimal dan juga rinci. Jadi lanjut, yang pertama adalah tentukan tujuan keuangan. Jadi ibaratkan orang berjalan tanpa tujuan yang jelas, maka di situ akan mudah lelah di tengah jalan dan juga beresiko kehilangan fokus kala kondisi tengah tidak menguntungkan. Memiliki tujuan yang jelas juga akan membantu untuk mengetahui amunisi apa saja yang dibutuhkan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Secara sederhana, tujuan keuangan dibagi menurut periode waktu, yaitu tujuan keuangan jangka pendek mungkin di bawah 2 tahun, juga tujuan keuangan jangka menengah yaitu 3 sampai 5 tahun, dan tujuan keuangan jangka panjang yang itu di atas 5 tahun. Contohnya, tujuan keuangan jangka pendek antara lain dana liburan akhir tahun, juga biaya daftar ulang sekolah anak atau yang lainnya. Untuk tujuan jangka menengah, misalnya kebutuhan dana keberangkatan umroh 4 tahun lagi, atau kebutuhan dana pernikahan 3 tahun ke depan. Jadi itu untuk contoh keuangan menengah. Dan juga untuk waktu tujuan jangka panjang yaitu di atas 5 tahun, antara lain contohnya seperti pensiun, dana pendidikan anak ke perguruan tinggi, dan juga yang lainnya. Dan yang kedua adalah pilihlah reksadana yang tepat. Reksadana ada berbagai macam jenisnya, bergantung pada isi keranjang atau aset dasarnya. Ada reksadana pasar uang yang aset dasarnya berupa instrumen pasar uang seperti sertifikat deposito, cash, dan juga obligasi tenor di bawah 1 tahun. Lalu ada reksadana pendapatan tetap yang aset dasarnya didominasi instrumen fixed income seperti obligasi. Dan juga ada reksadana campuran, biasanya berisi gabungan antara instrumen fixed income dan juga instrumen berbasis ekuitas seperti saham. Sedangkan reksadana saham berisi aset dasar berupa saham. Untuk tujuan keuangan jangka pendek, reksadana pasar uang tingkat resikonya paling rendah, yaitu pilihlah reksadana pasar uang untuk jangka pendek. Dan juga adapun untuk tujuan keuangan jangka menengah, teman-teman bisa menimbang reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran yang memiliki porsi obligasi lebih banyak. Sedangkan untuk tujuan investasi atau tujuan keuangan jangka panjang, reksadana saham itu tepat dijadikan pilihan untuk jangka panjang, untuk di hold atau ditahan untuk jangka panjang.
Dan selain mempertimbangkan time horizon investasi, penting juga untuk memperhatikan profil resiko juga sebagai investor. Resiko teman-teman sebagai investor. Seorang investor bertipe konservatif biasanya memilih menempatkan investasi di reksadana pendapatan tetap. Untuk tujuan jangka panjang, karena ia tidak nyaman bila memilih reksadana saham, pilihlah terhadap reksadana akan sangat dipengaruhi oleh kenyamanan juga menghadapi risiko investasi. Dengan demikian, investasi bisa teman-teman jalankan dengan nyaman. Jadi langsung yang ketiga adalah cek kinerja historis, biaya dan rekam jejak manajer investasi. Setelah memilih reksadana yang tepat sesuai tujuan keuangan dan juga profil resiko, selanjutnya lakukan riset sederhana sebelum memilih produk reksadana. Mengutip dari data Otoritas Jasa Keuangan pada Desember 2020, jumlah produk reksadana saham mencapai 274 produk. Lalu 312 produk reksadana pendapatan tetap, 200 produk reksadana pasar uang, 194 reksadana campuran, 45 produk exchange trade fund atau ETF, dan juga 25 produk reksadana indeks. Jadi teman-teman bisa memilih produk terbaik dengan cara mengecek daftar reksadana yang berperforma terbaik. Publikasi tentang informasi tersebut bisa diakses dengan mudah di berbagai media ekonomi. Dari sana, teman-teman bisa mengkerucutkan pilihan dan lakukan perbandingan kinerja historis tiap reksadana yang hendak teman-teman pilih. Jadi bandingkan dulu dengan fund manager lainnya, lalu teman-teman silahkan membuat keputusan terbaik menurut teman-teman. Jadi jangan lupa juga mengecek biaya-biaya yang menyertai tiap reksadana, termasuk di sini adalah biaya pembelian, biaya penjualan, dan juga biaya pengalihan dan juga biaya-biaya lainnya bila ada. Jadi hal lain yang penting untuk teman-teman perhatikan adalah rekam jejaknya manajer investasi tersebut yang mengelola reksadana tersebut. Jadi pilih manajer investasi yang berpengalaman dan transparan dalam memberikan informasi seputar pengelolaan investasi yang mereka jalankan. Yang terpenting juga pastikan teman-teman membaca dan juga meneliti prospek produk reksadana sebelum memutuskan berinvestasi. Di prospek teman-teman bisa mengetahui lebih jelas serba-serbi produknya. Siapa manajer investasi yang ditunjuk mengurus fund tersebut. Jadi berbagai biaya juga yang muncul, teman-teman itu harus pantau terlebih dahulu. Ya, yang selanjutnya yang keempat adalah pilih DCA atau lump sum. Tentukan strategi investasi yang paling sesuai dengan kondisi arus kas teman-teman. Bila teman-teman seorang karyawan yang memiliki pendapatan rutin secara tetap, misalnya tiap bulan teman-teman mungkin bisa menimbang strategi dollar cost average atau DCA, yaitu investasi berkala setiap periode tertentu. Misalnya setiap bulan. Strategi ini tidak terlalu memperhatikan naik turunnya reksadana. DCA mampu teman-teman lebih disiplin untuk berinvestasi dan juga terhindar dari keputusan investasi yang emosional. Jadi ketika pasar tengah turun dengan strategi DCA, teman-teman berkesempatan berinvestasi lebih banyak dengan harga yang lebih murah. Juga bisa menurunkan harga rata-rata pembelian atau average down. Begitu juga saat pasar tengah bullish dan harga unit reksadana naik. Jadi teman-teman tidak terpengaruh oleh itu. Penerapan strategi DCA ini tepat dijalankan oleh investor yang cukup memiliki waktu dan pengalaman menilai market timing. Sedangkan bagi teman-teman yang memiliki pendapatan tidak tetap, teman-teman bisa menimbang strategi lump sum atau investasi sekaligus banyak ketika memiliki reksadana. Jadi misalnya secara konsisten teman-teman berinvestasi minimal sebesar 20% dari setiap pendapatan yang teman-teman terima. Yang terpenting pilihan investasi reksadana ini perlu disesuaikan dengan kondisi arus kas
sehingga investasi bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Pastikan juga dana darurat teman-teman sudah terpenuhi minimal sebesar 30% dari nilai idealnya. Dan begitu investasi berjalan secara konsisten dan juga merasa nyaman untuk teman-teman. Jadi lanjut yang kelima, aktifkan auto invest. Untuk membantu kedisiplinan teman-teman dalam berinvestasi, ada baiknya teman-teman mengaktifkan fitur auto invest yang banyak tersedia di rekening bank maupun di aplikasi investasi yang saat ini banyak tersedia atau aplikasi yang teman-teman pakai. Fitur auto invest memungkinkan teman-teman untuk disiplin untuk berinvestasi, terutama bagi investor yang menerapkan strategi investasi berkala atau dollar cost average. Kedisiplinan dan juga konsistensi berinvestasi mempengaruhi tercapainya tindakan tujuan keuangan teman-teman. Jadi bila ada fasilitas tanpa biaya yang bisa membantu investasi teman-teman berjalan lebih lancar, jadi manfaatkan saja untuk mengoptimalkan investasi teman-teman. Jadi lanjut yang keenam adalah rajinlah evaluasi kinerja. Investasi bukan berarti teman-teman sekadar menempatkan dana dan berharap dana tersebut tumbuh seiring berjalannya waktu. Sebagai investor, teman-teman harus memiliki tanggung jawab untuk memantau kinerja investasi teman-teman. Apakah masih sesuai dengan asumsi pertumbuhan yang digunakan dalam simulasi perhitungan tujuan keuangan atau sudah terlalu jauh melenceng sehingga teman-teman perlu menempuh rebalancing. Penting juga bagi teman-teman menuliskan asumsi pertumbuhan investasi yang diharapkan. Dengan demikian, apabila kinerja reksadana yang teman-teman miliki terlalu jauh di bawah asumsi tersebut, sudah saatnya teman-teman menimbang ke produk yang lebih baik kinerjanya. Juga evaluasi kinerja reksadana bisa teman-teman lakukan setiap kuartal atau setiap 3 bulan sekali, semester atau tiap akhir tahun. Caranya bisa dengan mengecek fund fact sheet yang diberikan oleh manajer investasi secara rutin. Bandingkan juga kinerjanya dengan kinerja yang lainnya itu secara rutin. Juga misalnya kinerja reksadana saham bisa dibandingkan dengan kinerja indeks harga saham gabungan atau IHSG. Jadi apa yang teman-teman investasikan itu bisa dibandingkan dengan IHSG sebagai bentuk benchmark. Bila produk reksadana saham tersebut bertumbuh mampu melampaui IHSG, berarti produk tersebut bagus kinerjanya, dan juga demikian sebaliknya. Ya mungkin itu 6 langkah yang bisa teman-teman gunakan sebagai panduan utama berinvestasi reksadana untuk mewujudkan tujuan keuangan dan juga tetap semangat berinvestasi demi masa depan yang lebih sejahtera. Ya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang mungkin kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Saya akan evaluasi terus demi bisa membantu dan juga membagikan sedikit ilmu untuk teman-teman semua. Ya mungkin sekian dulu. Jika ada pertanyaan silahkan klik kolom komen. Teman-teman bisa menanyakan apa saja, bebas di situ. Ya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.